ada ini apa, exernya juga nggak dibukain, entah siapa yang tinggal, kosong lompong. Oke, thank you. Setelah agak lama telepon tersambung tapi enggak diangkat. VO, Saka kok Tommy enggak angkat ya? Gue hubungi Bona aja deh coba. SFX, panggilan tersambung. Beberapa saat telepon tersambung tapi belum diangkat juga. Saka lagi di jalan mungkin ya mereka. Saka mengangguk kecil membenarkan pemikirannya. Lalu dia duduk di teras rumah sambil buka-buka HP-nya. CU, tampak Saka membuka laman WA, ada chat dan panggilan telepon dari Dita yang belum dibalasnya. Saka tampak berpikir, insert flashes, Dinda yang bilang Dita jalan sama lelaki. CU, Saka siapa cowok yang sama Dita ya? Dita kan nggak punya saudara di sini. Apa dia punya teman cowok yang nggak aku tahu ya? Saat lagi sibuk mikirin Dita, tampak ada chat masuk dari Pedro. Insert pop-up chat dari Pedro, suhu ini maaf ya bunganya Ai pakai buat bikin video, soalnya Non Arin nggak mau nerima. Lalu Pedro kirim videonya. CU, Saka tertawa lihat video itu. Kemudian dia memutuskan buat telepon Pedro. SFX, panggilan tersambung. Nggak lama, Pedro mengangkatnya. Tempat Pedro yang sudah berada di kamarnya. Saka, halo Pedro. Pedro, halo Suhu. Suhu maafin Ai ya, Ai enggak maksud mau minta bunganya tapi Non Arin enggak mau terima, jadi daripada mubazir Ai aja yang bawa. Saka terlihat sedih. Saka iya enggak apa-apa Pedro, saya ikut senang kok kalau bunganya bisa bermanfaat buat kamu. Pedro makasih Suhu. Saka tapi emang siapa yang bikin videonya? Pedro, santai oh, itu Ai dibantu Non Arin sama Mas Galvin. Saka kaget, cutu 55. EXT. Rumah Ariana, malam Galvin terlihat kaget dengan ucapan Riri, dia langsung menatap Riri enggak percaya. Riri ayo dong mas, kok enggak jadi tanyanya. Ariana yang melihat kayaknya situasinya enggak baik langsung coba menengahi. Ariana udah mbak, palingan Galvin. Terpotong Riri, mendesak mas ayo dong, mas Galvin tanya aja, enggak apa-apa kok, Riri enggak akan marah. Riri terus mendesak sampai akhirnya Galvin pun mau enggak mau menjawab. PALVIN pasrah ke Ariana, aku cuma mau tanya, gimana rencana kamu selanjutnya setelah gugatan cerai ditolak? Riri dan Ariana terdiam mendengarkan ucapan Galvin. Lalu Riri menjawab, namun tertuju ke Ariana. Riri suami aku tuh emang perhatian banget deh sama kamu, jadi nanya sampai masalah pribadi sedalam itu. Ariana kaget, Galvin jadi nggak enak, dia terlihat kikuk, dia LVIN udah yuk pulang. Riri kayak mau nolak, namun Galvin udah lebih dulu narik Riri jalan ke rumahnya. Cutu 56, EXT. Sebuah taman, malam Sisil dan Coki jalan mau balik. Mereka terlihat malu-malu bergandengan. Beberapa kali mereka saling menatap sambil tersenyum malu-malu. Build sweet moment, gemesin. Dan dari arah berlawanan tampak Selin jalan sendirian. Mereka pun saling bertemu. Selin tersenyum penuh tanya ke arah Coki dan Sisil bergantian. Lalu melihat ke arah gandengan tangan Sisil dan Coki. Selin mengejek kayaknya lagi bahagia nih, akhirnya jadian juga ya. Bagus deh, cocok banget kalian, sama-sama suka mencampuri urusan orang. Sisil menoleh ke Coki dengan gestur mengejek Selin. Sisil kayaknya ada aroma-aroma iri dengking gak sih di sini. Kisah cintanya lagi mengenaskan jadi bisanya hanya komenin kisah bahagia orang lain. Coki tersenyum mendengar ucapan Sisil. Sisil kasihan ya yang biasanya berdua ditemenin pacar, sekarang cuma jalan sendirian. Terus pacarnya lagi sama cewek lain yang lebih cantik, pinter, sukses, pokoknya lebih deh. CU, tampak raut wajah Selin yang panas. Dia udah termakan emosi. Sisil udah yuk cok, kita balik.
Sisil dan Coki pun jalan ninggalin Selin yang udah kesel banget. Cutu 57. INT. Rumah Ariana. Malam Pedro terlihat menutup teleponnya sambil berpikir. Dia duduk di meja makan, di dekatnya ada Bias yang lagi beres-beres. Sesuaikan saja Pedro, kayaknya Ai salah ngomong ya. Suhu tadinya semangat tiba-tiba jadi diam gitu. Bias langsung geplak Pedro. Bias udah tahu hubungan Non Arin dan Mas Saka lagi nggak baik-baik aja, malah nambah keruh aja kamu. Pedro tampak jadi nggak enak hati. Cutu 58. INT. Rumah GALVIN. Malam Galvin dan Riri jalan masuk ke rumah. Galvin langsung mengempaskan pegangan tangannya. GALVIN, maksud kamu apa sih ngomong kayak gitu sama Ariana? Riri emosi, engkasut Mas Galvin sendiri apa nanya gitu ke Ariana? Galvin menghela napasnya sesaat. GALVIN, aku tuh cuma khawatir aja karena kemarin Ariana tampak terpukul, jadi siapa tahu ada yang bisa aku bantu. Riri, bisa enggak kalau kamu tuh kasih setengah aja perhatian kamu ke Ariana untuk Riri. Seperempatnya juga enggak apa-apa deh. Riri terima. Galvin tampak bingung. GALVIN, maksud kamu apa? Riri, maksud Riri mendengus pelan. Pernah enggak Mas Galvin tanya soal perasaan Riri atau keadaan Riri? Pernah. Galvin langsung terdiam. Cutu 59. INT. Kosan Tommy Bona. Malam Tommy Bona dan Saka masuk ke dalam kosan mereka. Tommy, sorry ya Sak, kita jadi malam banget pulangnya. Bona, iya Sak, tadi Jamais rame banget, kita sampai nggak bisa balik duluan. Saka, iya nggak apa-apa, jeda gue nginep sini ya malam ini, boleh nggak? Bona, ya boleh aja sih. Iya kan Tom? Tommy mengangguk. Tommy Tapi lo udah bilang sama Dita kalau mau nginep di sini. Saka terlihat malas menjawabnya. Dia hanya mengedikkan bahunya. Tommy dan Bona saling bertukar pandang, lalu mengangguk pelan, paham dengan maksud dari sikap Saka. Cutu 60. INT. Apartemen Sisil. Malam Sisil dan Coki sampai di unit apartemen Sisil. Sikap mereka masih aja tampak malu-malu. Sisil, jadi, hari ini kita resmi pacaran kan? Coki terlihat sok cool. Coki, ya harusnya sih, atau kamu nggak mau jadian hari ini? Sisil kayak cemberut gitu, bikin Coki gemas. Dia cubit hidung Sisil gemas. Coki, iya kita pacaran. Jangan cemberut dong, cantiknya hilang. Sisil spontan pukul lengan Coki bikin Coki ketawa lagi. Lalu dia peluk Sisil lagi dengan gemas. Coki, gue nginep ya. Sisil langsung lepas pelukannya. Dia melotot ke Coki. Sisil, enak aja, lo pikir gue cewek apaan? Coki lalu acak-acak puncak kepala Sisil sambil ketawa kecil. Coki, iya maaf, jangan galak-galak dong Sil, baru juga jadian. Jeda, ya udah gue balik ya. Sweet dream baby. Coki lalu keluar dari unit Sisil. Sisil seketika senyum-senyum sendiri, dia bergerak random saking senengnya dan nggak percaya kalau udah punya pacar. Sisil, gue punya pacar. Cutu 61. INT. Rumah Dita. Malam Dita sedang mengajak Dion untuk masuk. Dion baru aja sampai. Dita menarik tangan Dion untuk duduk di sofa rumahnya. Dion melihat ke sekitar rumah yang sepi dan hanya ada Dita. Dion, emang nggak apa-apa aku malam ini nginep di sini. Saka, gimana sayang? Dita, Saka baru aja chat dan dia bilang dia nggak pulang malam ini. Dion, kemana dia? Dita mengangkat bahu tidak tahu. Wajahnya tampak malas membahas Saka. Dita, entahlah, udahlah biarin dia mau kemana kek, aku juga nggak peduli sayang. Aku tuh masih kesel sama dia gara-gara telepon aku nggak dia angkat. Kayaknya dia emang udah nggak peduli sih sama aku, tapi untung kamu masih peduli dan sayang sama aku. Dita tersenyum sambil melingkarkan tangannya di tangan Dion. Dion, tapi tetap aja Dit, kamu harus bersikap peduli sama Saka supaya dia nggak curiga sama rencana kita berdua. Dita terdiam dan akhirnya mengangguk paham. Dita, bener juga sih, ya udah deh, nanti aku bakal cari tahu dia di mana. Sekarang yang penting aku mau habisin waktu berdua dulu sama kamu. Dita tersenyum lebar. Dita bahagia.
Dita dan Dion saling pandang dalam. Cutu 62. INT. Kosan Tommy Bona, malam Saka, Tommy dan Bona sudah duduk bertiga di ruang tamu. Sudah ada teh hangat yang menemani mereka. Saka menghembuskan napasnya kasar. Dia pun mulai bercerita masalahnya yang makin rumit. Saka, masak tadi tiba-tiba gue didatengin penagih hutang dong. Bona, penagih hutang? Kok bisa? Emang lo lagi ngutang? Saka, enggak, gue tuh enggak ada ngutang sama siapapun, Bon. Dan asal lo tahu, nominal yang mereka bilang juga enggak main-main gedenya. Tommy, emang berapa sih yang mereka tagih? Saka, 10 M, Greng Bona dan Tommy kaget mendengar nominal yang disebutkan Saka. Bona, hah? 10 M? Gila, banyak banget itu. Saka mengangguk lemas. Saka, iya makanya. Gue udah bingung banget, masalah satu belum kelar ada aja lagi nih masalah yang datang. Siapa coba yang pakai nama gue buat ngutang kayak gitu? Tommy jadi teringat masalah dia, soal dia yang pernah ditagih hutang sama orang suruhan Dion. Tommy, penipu kali, Sa. Gue dulu juga pernah kayak gitu. Tiba-tiba ada orang datang ke rumah gue dan nagih duit sebesar 100 JT. Saka, gue mikirnya juga gitu awalnya. Masalahnya perusahaan mereka itu bener-bener ada dan nama gue udah teregis di sistem mereka. Udah pasti emang beneran ada yang ngutang sama mereka tapi pakai nama gue. Saka mengacak-ngacak rambutnya frustasi. Bona dan Tommy saling pandang iba. Tommy menepuk pelan pundak Saka. Tommy, mungkin ini saatnya lo diminta buat introspeksi diri mungkin. Introspeksi atas apa yang udah lo lakuin selama ini ke Ariana. Bisa aja ini karma lo juga kan? Saka, kayaknya sih gitu. Saka terdiam. Bona dan Tommy mencoba menenangkan Saka. Cutu 63. INT. Rumah GALKIN, kamar GALKIN, malam Gavlin dan Riri udah di atas tempat tidur. Gavlin memejamkan matanya, tapi terbuka lagi karena tidak bisa tidur. Gavlin gelisah sendiri mengingat omongan Riri soal dia yang tidak perhatian dengan dirinya. Gavlin menoleh ke samping. Riri nampak sedang tidur dengan posisi memunggungi dirinya. Gavlin menarik napasnya panjang. GALKIN, apa iya ya aku kurang perhatian sama Riri? Gavlin menggelengkan kepala. Gavlin menghadap ke samping dan memunggungi Riri juga. Gavlin memejamkan matanya untuk tidur. Di sisi lain, Riri ternyata sedang tidak tidur. Matanya masih terbuka lebar dan kosong. Riri melirik ke arah Gavlin yang sudah tertidur membelakangi dirinya juga. Riri menarik napas panjang dan kesal. Dia pun mengambil ponselnya di atas meja dan mengetik sesuatu ke Saka. Insert chat, Saka. Pokoknya kamu harus ajukan gugatan harta gono gini ya. Aku nggak mau tahu, pokoknya harus kamu ajukan. Riri mengirim pesan itu, mata Riri terlihat emosional yang ia tahan kuat. Cutu established pagi hari 64. INT. Rumah Ariana. Pagi Ariana sedang mengecek tasnya dan memastikan barangnya tidak ada yang tertinggal. Bias sedang membersihkan area ruang tamu. Pedro sedang membantu Bias tapi dengan malas-malasan sambil bermain ponsel. Bias cemberut melihat kelakuan Pedro. Ariana dan Bias kaget saat Pedro tiba-tiba berteriak. Pedro hahaha, oh my god, cereng. Bias jadi kesal sendiri dan langsung memukul Pedro dengan lap yang dia bawa. Bias, buset, nggak teriak juga kali Pedro, ada apa sih kamu? Ariana yang juga kaget, jadi tertawa melihat pertengkaran Bias dan Pedro. Pedro, ayang beb, lihat deh video yang kita bikin jadi trending topik BBBB. Ya ampun, Ai seneng banget. Masak banyak yang komen mau jadi istrinya Pedro juga. Sampai ada yang bilang Pedro ini laki-laki romantis. Ah, terharu. Pedro mau peluk Bias tapi langsung didorong dia. Bias, mau ngapain kamu? Enak aja mau peluk-peluk. Udah sana siapin mobil. Pedro, ya ampun ayang beb, galak banget sih sama Ai. Ariana geleng-geleng sambil tertawa melihat kelakuan keduanya. Bias, buruan siapin mobil, gak lihat Non Arin mau berangkat itu? Hah? Pedro, iya. Non Arin udah mau berangkat ya. Ariana, iya, siapin mobil ya. Pedro, siap Non. Pedro pun memberikan alat kebersihannya ke Bias. Pedro berjalan keluar.
Pedro membuka pintu dan kaget melihat Saka yang ada di gerbang. Pedro non, ada suhu non. Ariana mas Saka. Pedro iya non, sambil melihat ke arah Ariana. Ariana pun berlari ke pintu dan kaget melihat Saka berdiri di dekat gerbang hendak berjalan masuk halaman. Ariana ngapain lagi sih dia di sini? Paralel with 65. EXT. Rumah Ariana, pagi Saka sedang jalan memasuki halaman rumah Ariana sambil membaca chat yang dikirim Riri. Saka menghembuskan napas tidak sanggup. Saka pun membalas chat Riri. Bisa chat, maaf ya Ri, untuk itu sepertinya aku tidak bisa. Aku nggak mau nyusahin Ariana lagi, aku cuma mau Ariana bahagia. Setelah mengirim itu, Saka memasukkan ponselnya ke saku. Saka berjalan mendekati Pedro yang masih berdiri di ambang pintu. Saka Pedro, Ariana mana? Belum sempat jawab, Ariana keluar dari balik tubuh Pedro dengan tatapan tajamnya. Saka berhenti di bawah teras. Ariana juga jalan mendekati Saka dengan tatapan dinginnya. Ariana mau apa lagi Anda kesini? Bukannya sudah saya bilang kalau saya sudah tidak mau bertemu dengan Anda lagi. Masih belum cukup sama apa yang Anda lakukan kemarin, Anda masih mau menuduh saya selingkuh dengan siapa lagi kali ini? Saka enggak Rin, aku datang ke sini bukan untuk itu. Aku percaya kamu enggak akan selingkuh dari aku dengan siapapun. Kamu dan Galvin memang memiliki masa lalu tapi aku enggak pernah menuduh atau berpikir sedikit pun kamu akan selingkuh sama dia. Riana lalu, jika Anda memang mempercayai itu, kenapa Anda membuat bukti seperti itu di persidangan kemarin? Saka bukan aku yang minta, tapi tim pengacara aku yang dapetin foto itu. Rin, aku mohon, aku datang ke sini berniat baik. Aku mau minta maaf dan please kasih aku satu kesempatan lagi untuk kembali sama kamu. Aku mohon. Saka ingin maju, tapi ucapan Ariana menghentikan. Ariana stop, jangan sampai kaki Anda menginjak rumah saya lagi. Kalau itu memang kemauan pengacara Anda, kenapa Anda tidak menolaknya? Ariana lalu tertawa kecil. Ariana sudahlah, tidak ada gunanya lagi saya bicara sama Anda. Saya sudah terlanjur kecewa karena Anda sudah mempermalukan saya di depan persidangan. Di saat perdebatan itu berlangsung, Galvin yang baru mau berangkat kerja melihat itu semua. Galvin pun langsung mendekati Ariana dan Saka. Galvin dan Saka saling tatap tajam. Galvin beralih menatap Galvin. GALVIN kamu terganggu Rin. Ariana diam melihat Galvin yang ikut campur. Cutu 66. INT. Kantor Kusuma, pagi Dante dan Anjani baru saja datang dan mereka jalan beriringan menuju ruangan masing-masing. Saat ruangan Dante sudah dekat, Anjani mengingatkan soal meeting. Anjani jangan lupa hari ini kita ada meeting dan siapkan bahannya. Dante ibu tenang aja, saya ingat kok dan berhenti memperlakukan saya seperti anak kecil. Anjani mengangguk paham. Anjani mau lanjut jalan, tapi pandangannya berhenti di satu titik, lalu menatap Dante kembali. Dante jadi terheran. Anjani saya melakukan ini hanya untuk memastikan kamu akan melakukan yang terbaik dan akan selalu mendapatkan yang terbaik. Anjani kembali melihat satu titik itu, Dante pun ikut melihatnya yang ternyata ada Selin yang sedang berdiri di depan ruangannya. Selin terlihat menunggu Dante. Dante menarik napas panjang dan berjalan mendekati Selin meninggalkan Anjani. Cutu 67. EXT. Rumah Ariana, pagi Saka terlihat tidak suka dengan kehadiran Galvin. Saka menatap tajam ke Galvin. Saka ini pembicaraan antara gue sama Ariana dan gue nggak butuh orang ketiga untuk ikut campur di dalam yang ngerti. Galvin terlihat tidak peduli. Ariana udah Vin nggak apa-apa kok. Aku bisa selesaiin ini sendiri. GALVIN kamu yakin Rin? Ariana mengangguk. Galvin enggan untuk pergi dan masih mengawasi perdebatan Saka dan Ariana. Ariana mau apa lagi Anda sekarang? Belum mau pergi juga, kalau gitu biar saya yang pergi. Saat Ariana mau pergi, tiba-tiba suara Dita menyela dan membuat Ariana berhenti melangkah. Dita oh jadi semalam kamu nginep di sini Sa? Cereng Ariana dan Saka kaget. Saka berbalik dan kaget melihat Dita ada di rumah Ariana. Saka Dita, kamu ngapain di sini?
Dita berjalan mendekati Saka dan memandang tajam ke Ariana dan Saka. Cutu 68. INT. Kantor Kusuma, pagi Dante jalan dan berhenti di depan Selin. Mereka saling pandang dalam. Anjani menatap mereka sejenak sambil tersenyum sengit. Anjani lalu pergi ke ruangannya. Dante, kamu pagi-pagi kok udah di sini? Ada apa? Dante masih tenang menghadapi Selin. Selin menatap Dante cemberut. Selin, kok kamu nggak ngabarin aku dan nggak jemput aku sih hari ini? Kamu kemarin bahkan juga nggak ada tuh chat aku sama sekali. Kamu udah nggak peduli ya sama aku? Kreng, Dante kaget dituduh seperti itu. Dante, siapa bilang saya nggak peduli sama kamu? Peduli kok. Saya pikir karena kamu masih marah jadi saya mau kasih kamu space untuk berpikir atau sekedar menenangkan diri. Mendengar itu malah membuat Selin makin bete. Selin, kamu tuh ya emang nggak pernah peka Dante. Kalau aku lagi marah kayak gini tuh aku butuhnya ditenangin dan diyakinin, bukan malah didiemin kayak gini. Kamu ngertiin aku dikit bisa nggak sih? Kreng, rasa kesal Dante akhirnya sudah habis karena selalu menjadi pihak yang disalahkan. Dante, cukup Cel, kalau kamu emang maunya diyakinin dan diperhatiin ya kamu bilang dong. Saya bukan peramal yang bisa baca isi pikiran dan hati kamu. Saya cuma manusia biasa Cel. Selin, kok kamu malah marah sih sama aku? Harusnya aku yang marah sama kamu karena ketidakpekaan kamu Dante. Dante menahan amarahnya lagi karena ada di kantor, dia tidak bisa leluasa bersikap. Cutu 69. EXT, rumah Ariana, pagi Dita masih dengan posisi yang sama. Saka memandang Dita heran. Dita pun pura-pura sedih di depan Saka. Dita, Sak, kamu tuh tega banget loh sama aku. Kamu kan tahu aku lagi hamil, kemarin juga aku udah nungguin kamu semalaman malah kamu nggak pulang. Aku kecewa saat tahu kamu malah di sini, di tempat perempuan yang udah mau cerain kamu dan sekarang malah ngusir kamu. Ariana melihat akting Dita dengan jijik dan benci. Begitu juga dengan Galvin. Dita, kamu kenapa sih masih aja ngejar Ariana? Kalau kamu terus ngejar Ariana, aku dan anak kamu ini gimana dong nasibnya? Ariana nampak malas. Ariana, lebih baik kalian selesaikan permasalahan kalian di rumah. Jangan mengganggu ketenangan di rumah orang lain. Atau apa perlu saya panggil security untuk membuat kalian pergi dari sini? Sakarin, gak bisa gitu dong, aku belum selesai bicara sama kamu. Ariana, apalagi yang mau dibicarain? Udah nggak ada Saka. Galvin, iya, mending lo pergi deh. Lo tuh udah nggak diinginkan di sini, Sak. Saka, diem lo ya, ini bukan urusan lo. Lo pikir gue nggak tahu lo lakuin semua ini buat ambil kesempatan kan buat deketin Ariana kan? Ada kesempatan dikit langsung masuk. Ariana yang mendengar itu makin tidak suka dengan Saka. Ariana berhenti bicara seperti itu Saka. Saka tidak peduli dan tidak mendengarkan Ariana. Galvin, jangan ngomong sembarangan lo. Maksud lo apa? Saka langsung ambil ponselnya di saku dan memperlihatkan video Galvin dan Ariana yang sedang bicara berdua di taman. F166 Scene 69. Insert flashback Saka yang sedang merekam Galvin dan Ariana yang sedang ngobrol. Saka, lo pasti sengajakan ngikutin Ariana biar lo ada waktu berdua buat ngobrol sama Ariana. Mencari waktu buat bisa ngabisin waktu berdua. Riri, itu semua bener mas. Kreng, Galvin kaget. Ariana sudah berada di belakang Galvin. Riri memegang bekal untuk Galvin. Riri berjalan lebih dekat dengan tatapan tidak percaya ke Galvin. Dita memperhatikan seksama keributan yang ada. Dita tersenyum smirk sedikit. Cutu 70. INT, kantor Kusuma, pagi Dante dan Selin masih saling pandang. Dante masih menahan diri. Dante, saya capek Cel kalau harus berantem terus kayak gini sama kamu. Saya nggak mau kita jadi kayak gini. Selin salah mengartikan apa yang diucapkan Dante. Selin, oh jadi kamu capek sama saya gitu? Dante, bukan gitu maksudnya. Semua pertengkaran kita yang berawal dari salah paham ini tuh cuma buang buta waktu aja. Emang kamu nggak ngerasa capek apa? Selin, ya namanya cinta itu kayak gini Dante, butuh pengorbanan. Masak cuma karena beberapa kali kita berantem kamu udah capek sih?
Udahlah, aku kecewa sama kamu. Selin langsung pergi dengan kesal. Dante jadi pasrah dan bingung sendiri menghadapi kecemburuan dan emosi Selin. Cutu 71. EXT. Rumah Ariana. Pagi Riri masih memandang Galvin tidak percaya. Galvin langsung menggenggam tangan Riri. PALVIN enggak, itu enggak bener sayang. Itu cuma halusinasi Saka aja. Aku tuh enggak sengaja ketemu Ariana pas abis beli minuman. Riri udah tak sanggup berkata. Riri menatap kecewa dan menggeleng. Riri langsung pergi ninggalin Galvin dan masuk ke rumah. Galvin mengejar Riri. Riri mengunci pintu rumah dan terpaksa Galvin pun jalan masuk mobil untuk berangkat ke kantor. Ariana menatap Saka tidak percaya. Ariana, selain itu, Anda punya video apalagi soal saya Saka? Atau jangan-jangan kamu selama ini masih mengikuti saya untuk mendapatkan bukti-bukti yang tidak benar? Apa Anda belum cukup dengan keputusan pengadilan yang lebih berpihak sama Anda? Saka makin mendekat, sedangkan Ariana makin mundur. Dita mencoba menahan tangan Saka. Saka, enggak Rin, itu satu-satunya video yang aku punya dan aku enggak pernah ngikutin kamu. Aku juga enggak sengaja melihat kamu kemarin. Ariana geleng-geleng kepala sendiri heran. Ariana pun memanggil Pedro yang dari tadi balik masuk ke dalam. Ariana, Pedro, ayo kita berangkat sekarang. Pedro pun langsung keluar. Pedro, siap non Saka. Rin, masih ada yang mau aku omongin sama kamu. Kita, kamu mau ngomong apa sih Sak sama dia? Ariana tidak peduli dan lanjut jalan ke mobil dengan Pedro. Saka melepas pegangan tangan Dita dan mengejar Ariana. Dita tersenyum smirk menatap Saka seperti itu. VO, Dita, kasihan sekali kamu Saka. Lihat siapa yang kamu punya sekarang, cuma aku. Dita tersenyum smirk dan senang. Cutu 72. EXT. Kantor Kusuma, pagi Intercutwit 73. INT. Apartemen Sisil, pagi Selin keluar lobi dan berjalan dengan kesal. Saat dia sudah berada di turunan gedung, Selin berhenti dan menengok ke belakang. Ternyata Dante tidak mengikutinya. Selin makin kesal melihat itu. Selin, Dante beneran sayang sama aku nggak sih? Udah ke kantor aja. Selin mengeluarkan ponselnya untuk memesan taksi. Tiba-tiba ada notifikasi live dari Instagram Sisil. Selin penasaran dan malah menyentuh notifikasi itu. Selin pun menonton live Sisil dan Coki. Sisil, hai semuanya, halo buat siapapun yang baru gabung. Aku punya pengumuman penting nih. Sisil menengok ke sebelahnya sambil tersenyum. Coki menatap Sisil dalam. Sisil, akhirnya aku sekarang udah nggak jomblo lagi dan udah ofisial pacaran sama my bebek Coki. Mohon kepada siapapun yang naksir, kita move on lah perlahan ya, jangan sedih. Semoga kalian akan mendapat gantinya yang lebih baik karena kami berjanji untuk saling menjaga satu sama lain. Bener kan? Coki, iya dong sayang. Di live itu Coki dan Sisil nampak romantis. Coki sesekali membelai rambut Sisil. Sisil membaca komen-komen yang mendoakan kelanggengan mereka. Sisil, makasih banget juga yang udah kasih doa baik ke kita. Saat Sisil membaca ada nama Selin yang bergabung, Sisil langsung menyapa Selin. Sisil, ada partner kerja aku ikut lihat. Sampai ketemu di kantor ya rekan kerja. Karena sekarang gue udah punya pacar, gimana kalau kita bikin acara double date gitu? Jeda, iya lupa beberapa hari ini lagi going solo kan ya. Sisil dan Coki pun tertawa puas. Selin yang merasa dirinya dibicarakan jadi kesal dan langsung menutup halaman Instagramnya. Selin, sialan Sisil, sampai lupakan gue kalau mau pesen taksi. Selin menyalakan ponselnya lagi dan akhirnya memesan taksi online. Intercutwit Sisil dan Coki sudah selesai live Instagram. Sisil, Cok, nanti siang kita makan bareng yuk. Coki, mau banget Sisil, tapi aku nggak bisa siang ini, ada yang harus aku kerjain. Kalau dinner aja gimana? Mau kan? Sisil mau dong, ya udah nanti kita dinner ya. Ya udah berangkat yuk. Sisil dan Coki pun berdiri dan keluar dari apartemen untuk berangkat kerja. Cutu 74. INT. Taksi, pagi Dita dan Saka dalam perjalanan pulang. Saka terdiam melihat keluar jendela. Dita mencoba menghibur Saka.
Dita, sabar ya kamu, aku yakin apapun yang kamu lewatin sekarang pasti sudah diatur sama Tuhan. Mungkin ini cara Tuhan memberi kita jalan sebelum kita diberi kebahagiaan yang sempurna dalam berumah tangga. Saka yang terlihat pusing malah ngomelin Dita. Saka, Dit, kamu bisa diem gak sih? Kamu gak lihat aku lagi pusing? Dita mendengar itu jadi kesal. Dita, kok kamu malah marah sama aku sih? Aku kan cuma mau menghibur kamu. Lagian harusnya aku tahu yang marah sama kamu. Kamu kemana kemarin gak angkat telepon aku? Kamu gak khawatir sama aku? Aku tuh abis pecahin barang dan disuruh ganti rugi Saka. Saka makin pusing mendengar omelan Dita. Saka memotong pembicaraan Dita. Saka, kamu tahu dari mana aku ke tempat Ariana? Dita, Bona. Tren. Saka kaget. Paralel with 75. INT. Cafe Jamais. Pagi Bona tampak kelimpungan gitu, gelisah sendiri saat dia sedang siap-siap untuk membuka kafe. Tommy melihat itu dan menepuk pundak Bona. Tommy, lo kenapa sih? Gelisah gitu. Bona, gue salah ngomong gak ya? Tommy, salah ngomong apaan? Bona, tadi Dita telepon dan nanyain Saka di mana. Ya gue jawab aja dia lagi ke rumah Ariana. Keren. Tommy kaget. Tommy, astaga Bona, lo tuh ya Dita udah kayak gitu masih aja lo tanggepin. Gue yakin mereka pasti lagi perang dunia sih sekarang, pasti lagi ribut deh. Bona, hah? Serius lo? Dus terus gimana Tom? Tommy, yang gak gimana-gimana, udah terlanjur juga, kita doain aja lah buat kebaikan Saka. Bona masih merasa tidak enak hati. Tommy balik kerja lagi. Cutsu 75A. INT. Riana Glow, ruangan Selin. Siang Selin duduk di ruangannya masih dengan perasaan kesal. Dia masih memikirkan Dante yang masih tidak peduli sama dirinya. Selin, Dante nyebelin banget sih. Kayaknya dia ini bukan anak tirinya Bu Wiryo tapi anak kandung, sama-sama nyebelin. Selin melipat tangan di atas meja. Tiba-tiba Selin teringat soal liontin Anjani dan bandul gantungan flash disk Saka. Selin, gara-gara Dante jadi lupa aku buat nyelidikan kalung itu, aku harus cari tahu. Selin mengangguk meyakinkan dirinya lagi. 76. INTEXT. Kantor Wijaya. Siang Coki sedang duduk sendiri di lobi kantor Wijaya. Tak lama Galvin keluar karena mau makan siang. Galvin melihat Coki dan menghampirinya. Galvin, ngapain lo di sini? Gak makan siang? Atau lo lagi gak butuh makan? Galvin tertawa. Mencoba melupakan permasalahannya dengan Riri yang belum selesai. Coki, enak aja gak butuh makan, tapi nanti ajalah makan siangnya. Masih banyak yang harus gue kerjain, kerjaan dari Bu Niken. Galvin tersenyum senang. Galvin, bagus deh, yang rajin ya. Mama itu emang perlu dibantuin buat hal-hal yang susah gitu. Ya udahlah kalau gitu gue cabut dulu ya. Galvin pun pergi meninggalkan Coki. Coki tersenyum smirk. Coki, untung gue suka kerjaan yang dikasih Bu Niken kali ini. Coki ikut berdiri dan berjalan mengikuti Galvin pergi. Cutsu 77. EXT. Sebuah tempat, siang Dante baru aja sampai resto, dia ingin makan siang. Secara bersamaan, Dinda juga baru sampai dan kaget melihat Dante di resto yang sama. Dinda, Dante, you're here too. Kamu mau makan siang di sini? Dante, wah kebetulan banget, iya saya juga mau makan siang. Dinda, with who? Dante, sendiri sih. Dinda, ya udah kita makan bareng aja kalau gitu, aku juga makan sendiri kok. Yuk. Dante mengangguk. Saat akan masuk ke dalam tiba-tiba ada notifikasi chat masuk. Dinda menghentikan langkahnya dan membuka pesan itu. Insert foto Dinda yang lagi jalan sama Dante dengan caption, kalau makan siang harus sama pria lain ya. Kreng, Dinda kaget. Dinda melihat sekitar dengan wajah pucatnya. Dante, kenapa Din? Dinda, kayaknya suami gue salah paham. Dante tidak mengerti dan melihat foto di ponsel Dinda. Dante kaget dan ikut melihat ke sekitar mereka. Mencari keberadaan suami Dinda yang memotret itu. Cutsu 78. INT. Sebuah tempat, siang Intercut with 79. EXT. Sebuah tempat, siang Galvin berjalan mendekati meja yang ternyata sudah ada Ariana menunggu.
Ariana duduk Vin GALVIN Makasih Rin Galvin pun duduk di depan Ariana. Dari jauh Choki mengamati keduanya. Choki duduk di salah satu meja yang cukup jauh dan menutupi wajahnya dengan menu. VO Choki benerkan apa yang gue duga, pasti Galvin ketemu Ariana. Choki geleng-geleng sendiri. Mengambil ponselnya dan memvideokan mereka berdua. Tanpa sepengetahuan Choki dari sisi lain Saka melihat itu, Choki tidak menyadari keberadaan Saka, hanya penonton yang tahu Saka memperhatikan Galvin dan Ariana. Tuh kan, makin seru banget ceritanya. Gimana ya kelanjutannya? Para pendengar setia, jangan takut kita akan update terus ceritanya. Makanya pantengin terus channel ini ya gengs. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya. Salam.